Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 315. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Apakah itu terlihat bagus? Di hotel, Melissa dalam gaun merah berdiri di depan Morgan. Warna merah cerah yang mencolok membuat Morgan terlihat seperti bunga mawar di derasnya hujan yang indah yang menetes sangat menakjubkan. Kulit putih dan gaun merah menunjukkan kontras warna yang tajam, memberikan kesan visual yang kuat kepada orang-orang. Pada saat ini, Melissa pasti dapat disebut sebagai 4 karakter daya pikat sebuah negara dan kota. Di zaman kuno, itu pasti keindahan dan bencana yang dapat bergejolak di suatu negara. Morgan tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Melissa di depannya begitu indah sehingga dia tidak bisa menemukan kata sifat untuk menggambarkan Melissa saat ini. Ada ribuan kata di dunia. Tidak ada kata yang pantas untuknya saat ini. Nona, jika kecantikan dapat menaklukkan dunia, Anda hanya perlu mengangkat alis. Dunia adalah milik Anda, kata Morgan. Melissa tersenyum ringan dan berkata, jika dia mengatakan ini padaku, aku akan sangat senang. Tapi sayang kamu bukan dia. Morgan menundukkan kepalanya. Matanya berkedip dengan niat membunuh yang tidak bisa dia sembunyikan. Morgan secara alami tahu siapa yang dibicarakan Melissa. Dan Melissa menunjukkan sisi yang begitu indah untuknya. Ini membuat Morgan sangat cemburu dan ingin membunuh Ariel. Nona, dia tidak pantas mendapatkannya, Morgan berkata dengan gigi terkatup. Melissa memandang Morgan dengan jijik dan berkata, apakah Anda layak? Tidak seorang pun kecuali dia yang memenuhi syarat untuk membiarkan saya melepas kacamata saya. Nona, jika Anda bersedia memberi saya kesempatan, saya pasti akan bisa melakukannya. Lebih baik darinya, kata Morgan tidak yakin. Melissa memandang Morgan dengan mencibir, dan berkata, kamu hanya pengawal keluarga saya. Bagaimana kesempatan bisa jatuh ke tangan orang sepertimu? Dan bahkan jika kamu diberi 10 atau 100 peluang, kamu tidak bisa melakukannya. Beberapa hal tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan. Kata-kata ini hampir membuat Morgan menggigit geraham belakangnya. Dia tidak mengerti mengapa Melissa memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang Ariel. Di matanya, Ariel hanya sia-sia. Untuk menyelesaikan pemborosan seperti itu, dia hanya membutuhkan satu tangan. Bagaimana sampah semacam ini bisa menarik perhatian wanita muda itu? Dan bagaimana wanita muda itu bisa mempercayainya? Nona, aku sengaja memberikan segalanya untukmu. Bahkan nyawaku, kata Morgan. Orang pintar tidak akan pernah membiarkan dirinya mati. Itulah perbedaan antara dia dan kamu, kata Melissa acuh tak acuh. Morgan sombong dan tidak punya otak. Berdasarkan ini saja, dia tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Ariel. Tapi dia sudah menikah. Nona, seperti kamu. Bagaimana kamu bisa bersama pria seperti ini? Kata Morgan bersemangat. Senyum muncul di wajah Melissa. Dan kecantikannya bahkan lebih mencekik. Dia menghembuskan napas seperti biru di antara bibir dan giginya. Dan berkata, ini hanya bisa berarti dia lebih dewasa. Tahukah Anda apa pesona pria dewasa? Saya tidak tahu. Strategi. Melakukan hal-hal dengan tenang. Tidak seperti Anda. Kecuali untuk berkelahi dan membunuh. Apa tidak akan? Walaupun saya suka warna merah. Tapi darahnya menjijikkan. Saya lebih suka dia membunuh tanpa darah. Melissa berkata sambil tersenyum. Morgan tidak tahu trik dan strategi apapun. Baginya, cara termudah dan paling langsung untuk mencapai sesuatu adalah dengan membunuh dan membunuh semua rintangan di depannya. Hanya darah yang dapat membuktikan bahwa dia kuat. Besok, saya ingin semua orang di Bandung tahu bahwa saya, Melissa, adalah yang terbaik di dunia. Malam itu, Ariel tidak menyangka bahwa Lucy, yang berkulit tebal seperti tembok kota, akan tinggal di rumah dan menempati sarang burung murai. Dia menendangnya keluar dari kamar, yang membuat Ariel menggertakkan giginya. Dini hari berikutnya, Lucy muncul dengan arogan di depan Ariel.
mengangkat alisnya dan secara provokatif. Seolah-olah dia sedang mengambil sumpah kedaulatan. Aku tidur dengan Kaori di pelukanku tadi malam. Apakah kamu iri? Lucy berjalan ke sisi Ariel dan berkata dengan sengaja. Ariel mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Lucy, jangan mengganggu garis bawahku. Atau aku akan memukuli wanita juga. Lucy sama sekali tidak takut dengan ancaman Ariel. Tetapi bahkan lebih agresif berkata, saya memeluk sangat erat. Dan Kaori bahkan tidak mengenakan pakaian. Wajah Ariel pucat. Jika bukan karena seorang wanita, dia akan menjadi gila. Apa yang kamu bicarakan? Kaori bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat mereka berdua berbisik. Kaori tersenyum tak berdaya dan berkata, maaf, ini bukan hari pertama kedua saudara perempuan tidur bersama. Lucy memandang Ariel dengan bangga dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu mendengarku? Ini bukan hari pertama. Setelah sarapan, ketiganya berganti pakaian. Kemudian Ariel pergi. Asosiasi amal diadakan di klub pribadi Nicholas, yang biasanya tidak terbuka untuk umum, hanya digunakan untuk acara-acara penting. Kemampuan Nicholas untuk mengadakan asosiasi amal di sini menunjukkan bahwa mereka sangat mementingkan masalah ini. Ini juga yang dipikirkan Nicholas dan Daniel. Ariel menjadi saudara Aisyah. Bahkan jika rumah yang penuh kasih tidak akan membawa banyak manfaat bagi reputasi keluarga Nicholas, mereka bersedia menerima tamu terhormat tertinggi untuk menangani masalah ini. Orang-orang yang datang satu demi satu mendesah tentang hal ini. Karena mereka semua tahu apa arti klub pribadi bagi Nicholas. Tetapi mereka tidak begitu mengerti. Mengapa rumah yang penuh kasih mendapatkan perhatian seperti itu dari Nicholas? Anda harus tahu bahwa ada banyak tempat seperti panti asuhan di Bandung, tetapi disukai, yang membuat banyak orang merasakan rasa yang tidak biasa. Sebagai pendiri panti asuhan, Sahrul juga datang ke clubhouse lebih awal dan berdiri di pintu, merasa sedikit kewalahan. Karena dia tidak pernah melakukannya, dia berpartisipasi dalam pertemuan amal seperti itu. Ketika dia mengetahui bahwa Nicholas mengadakan pertemuan amal ini untuk rumah yang penuh kasih, Sahrul terkejut untuk waktu yang lama dan tidak sadar kembali. Bagaimana mungkin keluarga Nicholas, keluarga pertama di Bandung, peduli dengan institusi dengan pengaruh kecil seperti dia? Ketika Sahrul melihat Ariel, itu adalah pertama kalinya dia melihat Ariel mengenakan pakaian formal. Jadi dia sangat terkejut. Sikap rendah hati Ariel selalu membuatnya mudah untuk mengabaikan keberadaannya. Dan tidak sampai sekarang. Sahrul merasakannya. Ternyata Ariel sangat tampan dan penuh aura. Ariel. Sahrul berjalan ke Ariel dan melirik Kaori dengan heran. Kakak Sahrul, kenapa kamu tidak masuk? Ariel bertanya sambil tersenyum. Sahrul tampak tertahan dan berkata, saya belum pernah berpartisipasi dalam acara semacam ini. Jadi saya sedikit gugup. Ariel tersenyum dan berkata, apa yang sangat gugup? Itu semua orang. Apakah kamu takut orang memakanmu? Meskipun dia berkata begitu, tetapi Sahrul belum pernah berhubungan dengan lingkaran semacam ini. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Ariel, masalah ini, apakah kamu yang membantu? Sahrul memikirkannya. Kecuali Ariel, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang akan membantu panti asuhan. Kemampuan Ariel, bisakah itu dilakukan? Kebetulan saya agak akrab dengan orang tua keluarga Nicholas, jadi saya menyebutkan ini kepadanya. Orang tua itu juga orang yang sangat peduli. Setelah mendengar tentang rumah yang penuh kasih, dia langsung mengangguk dan membantu. Ariel menjelaskan. Sahrul tidak merahasiakan keterkejutannya. Tanpa diduga, ternyata Ariel yang melakukannya. Dia selalu berpikir bahwa Ariel paling banyak teman adalah pekerja kantoran biasa. Tetapi sekarang sepertinya dia sepenuhnya salah. Ariel, terima kasih. Jika bukan karena bantuanmu, panti asuhan yang penuh kasih pasti tidak akan bisa melewati masa sulit ini. Kata Sahrul. Ariel menggelengkan kepalanya dan berkata, inilah yang harus saya lakukan. Ngomong-ngomong, ini istri saya. Namanya Kaori. Halo, Kak Sahrul. Kata Kaori dengan sopan. Sahrul tercengang lagi. Kaori, orang cantik nomor 1 di Bandung di masa lalu. Dia menikah dengan Ariel di depannya. Bukan nama dan nama keluarga yang sama, tetapi orang yang tidak berguna. Sahrul tidak bertanya tentang situasi pribadi Ariel.
Dan dia tidak pernah berpikir bahwa Ariel adalah sampah yang dibenci oleh ribuan orang di Bandung. Kamu adalah Ariel, kata Sahrul dengan heran. Saudari Sahrul, saya pikir Anda sudah lama mengetahuinya. Lagi pula, nama saya tidak biasa, kata Ariel sambil tersenyum. Sahrul tidak memikirkannya sama sekali. Karena pria tak berguna yang legendaris itu benar-benar berbeda dari Ariel yang dia kenal. Kamu bukan tipe orang yang dikatakan rumor. Bagaimana aku bisa mengetahuinya sejak lama? Kata Sahrul. Bersambung.